Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Mahaputra dari kelas Sipil 5B. Eh, ingin menyampaikan hasil hasil pembahasan tentang UTS dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Eh, sebelum memasuki beberapa bahasan untuk ulangan tengah semester dari MK ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu proyek sistem informasi apa yang saya jadikan patokan untuk pengembangan di bahasan UTS kali ini. Nah, baiklah, di project yang saya gunakan di sini adalah tentang pengembangan sebuah sistem informasi akademik berbasis website di Universitas Sriwijaya. Nah, pada proyek ini yang merupakan pengembangan sistem itu akan memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada perencanaan sistem, sosialisasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Nah, ini telah dirangkum di dalam sebuah BBS. Terus dari tahapan tadi untuk perancangan atau pengembangan sistem informasi akademik berbasis web di Universitas Sriwijaya ini memiliki beberapa tahapan lagi. Misal dari tahapan pertama itu perencanaan tentang analisis dari kebutuhan sistem. Nah, dari rancangan tersebut memiliki beberapa tahapan yang akan dilakukan lagi. Ada analisis sistem yang ada, mengidentifikasi kebutuhan serta feasibility study. Nah, dari tahapan ini akan memiliki sebuah tingkatan. Jadi, seperti tahapan pertama itu akan memiliki beberapa tingkatan. Contoh ada tingkatan satu hingga ke tingkat keempat. Sama untuk yang tahapan selanjutnya itu tahapan yang kedua tentang perancangan sebuah sistem. Jadi di perancangan sebuah sistem itu akan perancangan sistem, perancangan mengidentifikasi kebutuhan. Ini. Nah, kalau dari perancangan sistem, tahapan perancangan sistem itu akan memiliki sebuah tahapan dari desain sistem dan pembangunan sistem. Nah, pada tahapan perancangan sistem ini akan memiliki beberapa tingkat dari tahapan perancangan sistem. Lanjut, ada juga tahapan tentang sosialisasi sistem. Jadi pada tahapan ini yaitu memperkenalkan sebuah sistem yang baru, yang representatif dari end user. Terus yang terakhir ada tahapan untuk pemeliharaan sistem, yaitu ada tahapan untuk pelatihan atau maintenance sistem kepada ICT Muslim. Nah, tadi merupakan tahapan atau alur yang kami gunakan untuk melakukan pengembangan sebuah sistem informasi berbasis web di Universitas Sriwijaya. Dari tahapan tadi memiliki sebuah SDM di bawah ini. Nah, ini merupakan eh, rancangan sebuah SDM yang dirancang untuk membangun sistem informasi tersebut. Yaitu ada project leader, terus di bawah project leader ada beberapa manajer yang akan menghandle beberapa tahapan dari alur pengembangan sistem tadi, yaitu ada manajer tahap perencanaan, manajer tahap perancangan, ada manajer tahap sosialisasi, serta ada manajer tahapan pemeliharaan. Dari manajer tadi akan memiliki sebuah anggota yang dimana anggota ini akan mendukung dari tujuan atau eh, tugas yang diberikan oleh tiap manajer di setiap tahapan. Contoh dari manajer tahap perencanaan itu ada staff, interviewer, staff supporting, sistem analis, business analis, dan tenaga ahli. Nah, sama di eh, tahapan yang lainnya gitu, yang dari manajernya itu ada juga ada dari staff sama tenaga ahli. Dan juga ada staff supporting serta dari tenaga ahli itu berbeda-beda dari tiap tahapannya gitu. Ada dari kalau dari tahapan perancangan akan ada sistem analis, database, UI UX designer, front end developer, back end developer, sama programmer, system tester dan project manager akan ikut membantu mensupport tugas yang ada di tahapan yang diberikan untuk manajer tahap perancangan. Sama, untuk manajer tahap sosialisasi memiliki
anggota yang mendukung untuk menjalankan tugasnya itu ada staf sama tenaga ahli. Kalau di tenaga ahlinya ada programmer, sedangkan untuk stafnya ada staf supporting. Untuk manajer tahap pemeliharaan itu ada staf dan tenaga ahli juga. Namun di tenaga ahli itu akan ada programmer, database admin. Kalau di staf ada staf supporting, ICT unsuri gitu. Nah, eh, itulah gambaran singkat project sistem informasi apa yang saya jadikan patokan untuk mengulik kesimpulan untuk saya jadikan bahan untuk di UTS mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Nah, sekarang saya masuk ke kesimpulan UTS manajemen proyek sistem informasi. Nah, dari beberapa uh, gambaran dari proyek yang saya kerjakan itu saya menarik beberapa kesimpulan. Itu yang pertama ada kesimpulan dari penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Terus ada materi kesimpulan yang kedua itu tentang merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Yang ketiga ada kesimpulan tentang membuat sebuah estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Nah, beberapa kesimpulan ini saya rangkum berdasarkan juga dari materi yang sudah saya pelajari di e-learning. Nah, saya langsung masuk ke kesimpulan dari materi pertama yaitu tentang materi penyebab atau masalah dan dari kebijakan pengembangan sistem informasi. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, kita harus tahu dulu itu tentang apa itu pengembangan informasi. Pengembangan sistem itu didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru atau menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Sistem yang dimaksud adalah kombinasi dari berbagai sumber yang bersifat terbatas dan kemudian bekerja sama atau merubah suatu input menjadi output yang bermanfaat. Itu merupakan gambaran tentang pengembangan informasi. Nah, ada juga faktor project sistem informasi itu dapat berjalan, yaitu yang pertama ada faktor dari bisnis internal, di mana bisnis internal ini memiliki faktor tentang visi misi dan strategi suatu organisasi yang menjadi suatu pendoman arah akan seperti apa suatu organisasi tersebut di masa yang akan datang. Terus ada bisnis eksternal. Nah, faktor dari bisnis eksternal ini adalah dari kebijakan pemerintah serta peraturan perundang-undangan, pesaing industri, tingkat permintaan penawaran serta pengembangan teknologi. Selanjutnya ada faktor internal teknologi. Jadi di faktor ini struktur organisasi dalam hal ini SDM, aplikasi sebelumnya yang telah dimiliki organisasi atau pemetaan proses sebuah bisnis serta infrastruktur TI yang telah ada gitu. Itu merupakan faktor dari pendukung proyek sistem informasi. Yang terakhir ada eksternal teknologi, yaitu tracking teknologi yang saat ini yang sedang berkembang ataupun pihak-pihak dari organisasi yang banyak menggunakan serta peluang teknologi jika digunakan di masa datang. Nah, penyebab diperlukan pengembangan sistem informasi itu ada beberapa yang saya rangkum. Yang pertama ada meningkatkan aksesibilitas data secara efisien dan akurat, serta ada menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan data informasi perusahaan. Nah, yang ketiga, ada mengembangkan proses perencanaan perusahaan yang efektif, memberikan produktivitas, dan meningkatkan mutu baik SDM maupun perusahaan, meningkatkan daya saing dalam persaingan bisnis perusahaan. Nah, kebijakan pengembangan sistem informasi. Kebijakan sistem merupakan landasan dan dukungan dari manajemen puncak. Kesempatan yang tidak dapat diraih oleh sistem lama atau sistem lama yang mempunyai kelemahan atau masalah. Selanjutnya, selanjutnya ada tentang kesimpulan dari materi merencanakan atau membuat aktivasi kerja pada proyek sistem informasi. Kesimpulan ini mencakup pada materi sebuah perencanaan. Nah, perencanaan itu sendiri adalah peletakan dari dasar tujuan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Perencanaan sistem adalah membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem, informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis. Nah, metode pengembangan sistem informasi adalah salah satu bagian dari sebuah perencanaan.
Pada metodologi ini itu berfungsi untuk sebuah proses di mana ini akan menjadi bagian penting dalam sebuah pengembangan sistem dan presisi yang mendefinisikan serangkaian dari aktivitas sistem, mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Nah, berikut ini merupakan metode yang biasanya dapat digunakan, yaitu dari metode System Development Life Cycle atau SLDC. Ada metode waterfall, metode prototyping, metode RAD atau Rapid Application Development, terus ada metode spiral, sama metode agile, dan yang lainnya. Karena metode dari pengembang sistem itu masih banyak lagi. Nah, dari beberapa bahasan tadi, kenapa sebuah perencanaan itu ada, itu akan karena dari perencanaan itu akan memiliki sebuah tujuan. Tujuan perencanaan sistem informasi. Yang pertama adalah memberi pegangan bagi pelaksanaan mengenai alokasi sumber daya, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara, dasar pengetahuan alokasi, pendorong para perencana, dan pegangan atau tolak ukur fungsi pengendalian. Nah, secara umum, tujuan pengembangan sistem informasi ini adalah memberikan kemudahan dalam penyiapan informasi, mengurangi biaya, menghemat waktu, meningkatkan pengendalian, mendorong pertumbuhan, meningkatkan produktivitas, serta profitabilitas organisasi. Oke. Selanjutnya itu tentang work breakdown struktur atau WBS. Nah, WBS yang saya tarik kesimpulan ini berdasarkan project yang sudah saya kerjakan untuk sistem pengembangan sistem akademik tadi yang berbasis website untuk Universitas Sriwijaya, dan saya tarik kesimpulan juga dari materi. Nah, uh, WBS ini merupakan sebuah metode pengorganisasian project menjadi terstruktur, yang terlapor hierarkis yang berisi daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir. Nah, WBS juga ini diperlukan untuk mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek, menumpukan sesuatu yang sifatnya penting, dan menanggulangi penyimpangan yang berhubungan dalam sistem sebagai alat kontrol. Nah, kesimpulan yang terakhir itu dari materi membuat sebuah estimasi atau perkiraan anggaran biaya proyek sistem informasi. Nah, apa itu estimasi biaya? Jadi estimasi biaya itu adalah perkiraan barang atau jasa program atau proyek yang diukur berdasarkan informasi yang tersedia. Bukan hanya itu, sebenarnya bukan hanya itu. Jadi estimasi biaya itu juga dipahami sebagai dokumen yang terus berkembang dan digunakan di seluruh tahap dan dalam proses pengerjaan sebuah proyek. Nah, estimasi biaya juga merupakan dokumen atau model yang terus berkembang yang digunakan di seluruh siklus proses pengadaan, dasar perencanaan keuangan, dan penetapan anggaran untuk pengadaan yang diselenggarakan. Nah, estimasi biaya juga itu disusun oleh pengelolaan pengadaan berdasarkan berbagai input data, serta dokumen resmi yang harus disusun secara independen. Nah, dari estimasi biaya juga itu memiliki sebuah manfaat. Ada yang namanya unsur yang membantu dan mendukung dalam menciptakan keputusan yang baik. Terus manfaatnya juga membantu menyusun jadwal pekerjaan yang lebih jelas, teratur, dan terukur, serta membantu menentukan berapa lama proyek dapat dikerjakan dan berapa perkiraan besaran biayanya. Serta manfaatnya bisa menentukan apakah proyek ini layak dikerjakan atau tidak, serta membantu mengukur kemajuan sebuah proyek yang sedang dilakukan, membantu menentukan anggaran time phase, dan menetapkan basis proyek. Nah, dari penyusunan anggaran itu akan ada beberapa tahapan, itu tentang pernyataan cakupan proyek dari WBS dan penjelasannya, serta estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Terus ada juga jadwal project dan kalender sumber daya. Serta yang terakhir adalah kontrak. Nah, berikut ini merupakan gambaran tentang estimasi biaya dari pengembangan sistem yang saya tunjukkan di awal tadi, dari sistem informasi akademik berbasis website untuk Universitas Sriwijaya. Jadi di estimasi biaya ini akan merujuk dari proses yang telah dilakukan dari tiap tahapan. Ada tercantum beberapa tahapan atau kegiatan yang dilakukan, serta ada SDM yang melakukan kegiatan tersebut, sehingga uh, untuk biaya yang dikeluarkan itu akan lebih jelas siapa yang melakukannya untuk kegiatan apa.
Nah, dari keseluruhan biaya ini akan dihitung secara total, dan total itu yang akan dilihat bagaimana sebuah proyek sistem informasi itu eh, memiliki sebuah total yang harus dikeluarkan untuk informasi. Serta total itu akan memiliki rincian dari biaya per kegiatan yang telah dilakukan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk eh, kesimpulan dari beberapa materi untuk pengembangan sistem informasi dari estimasi biaya serta perencanaan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.